Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wadin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah di hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran tahfidz kita melalui metode Umi di juz 30. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak ingin tanyakan kabar kalian terlebih dahulu. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Nah, di hari ini kita akan melanjutkan hafalan kita di surat Al-Lail, yaitu di ayat ke-15 sampai ke-18. Karena itu, langsung saja kita buka buku hafalan ini. Pada halaman 18, ini kita dapat ditemukan surat Al-Lail di ayat 15 sampai 18 pada bagian sebelah kiri paling atas. Di mana ayat 15 sampai 18 ini diberi warna hijau. Artinya kita akan menghafal keempat ayat ini secara sekaligus dengan menggunakan buku metode ini sebanyak diulang 30 kali. Di mana dalam satu kali mengulang sampai 20 kali mengulang, kita menghafal keempat ayat ini dengan melihat tulisan dan mengisi kolom coretan setiap satu kali kita selesai mengulang. Untuk yang ke-21 kalinya dalam menghafal ayat ini, kita tidak melihat ayatnya, namun tetap mengisi kolom coretan yang ada di samping. Begitupun seterusnya. Sebelum kita menghafal di ayat ke-15, ada hal yang perlu kalian perhatikan, yaitu di ayat 15 pada huruf atau bacaan la. La-nya ini dibaca panjang, nanti dibaca panjangnya 2 harokat. Lalu sama setelahnya ada huruf la yang disambung pada tengah bacaan. Nah, ini juga harus dibaca panjang karena dia memiliki fathah panjang. Selanjutnya pada huruf H, H-nya di sini harus kita baca panjangnya 4 harokat karena dia memiliki coret panjang. Selanjutnya yang perlu diperhatikan yaitu pada huruf lam yang dibaca atau lam yang bersukun. Ketika membaca lam yang bersukun ini tidak boleh sampai dibaca pantul. Lalu pada ayat ke-16 yang perlu diperhatikan yaitu pada bacaan zi. Bacaan zi-nya di sini harus dibaca panjang karena dia kasrah bertemu ya sukun. Begitupun pada ayat ke-17 yang perlu kalian perhatikan di ayat 17 pada bacaan nun bertasydid. Pada bacaan nun bertasydid ini harus ditekan yang lama 3 harokat. Selanjutnya pada huruf H yang diejak kepada lam bersukun. Nanti ketika membaca lam bersukunnya ini tidak boleh sampai dibaca pantul. Nah, yang terakhir di ayat ke-18 yang perlu kalian perhatikan yaitu pada bacaan zi-nya. Bacaan zi-nya harus dibaca panjang karena kasrah bertemu ya sukun seperti di ayat ke-16. Lalu bacaan ma-nya di sini baca panjang karena fathah bertemu alif. Dan yang terakhir yang perlu diperhatikan yaitu bacaan hu-nya di ayat 18. Di mana hu-nya ini memiliki dhammah panjang, jadinya dia harus kita baca panjang 2 harokat. Nah, Bapak akan langsung contohkan cara membaca di ayat 15, 16, 17 sampai 18 dan menunjukkan juga cara mengisi kolom coretan yang ada di samping. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. Nah, satu kali kita mengulang di ayat tersebut, kita langsung isi satu kali dalam kolom coretan yang ada di samping dengan memberi garis
dari kiri ke kanan secara miring ya, ke bawah. Yang Bapak akan contohkan yang kedua. La yaslaha illal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Nah, 2 kali kita mengulang, langsung kita berikan juga kolom coretan setelahnya yang ada di samping. Bapak akan contohkan untuk yang ketiga kalinya, jadi kalian perhatikan. La yaslaha illal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Nah, setelah itu kita langsung kembali mengisi pada kolom coretan untuk yang ketiga kalinya. Begitupun seterusnya untuk yang keempat kalinya kita mengulang ayat tersebut. Untuk yang kelima kalinya mengulang ayat tersebut, 6 kalinya, 7 kalinya, sampai ke 10 kalinya kita mengulang ayat tersebut, kita memberi 1 kali garis coretan yang ada di kolom coretan yang tersedia. Nah, untuk mengulang yang ke-11 kalinya, kita setelah itu kembali mengisi kolom coretan dengan memberikan 1 kali coretan, yaitu dengan memberikan coretan yang berlawanan dari kanan ke kiri secara dari atas ke bawah. Begitupun untuk yang ke-11 kalinya, kita mengisi kolom coretan yang ada di samping untuk menandakan kita telah menghafal yang sudah sampai yang ke-12 kalinya. Begitu bentuk yang ke-13 kalinya, ke-14 kalinya, sampai ke-20 kalinya kita mengulang ayat tersebut, kita tetap setelahnya mengisi kolom coretan yang ada di samping. Lalu untuk yang menghafal yang ke-21 kalinya sampai yang ke-30 kalinya, kita menghafal ke-4 ayat ini tanpa melihat tulisannya, namun tetap mengisi kolom coretan yang ada di samping. Bapak akan contohkan cara menghafal untuk yang ke-21 kalinya. Kita langsung saja tutup bukunya dan kita langsung menghafal ayat tersebut dengan tanpa melihat tulisannya. La yaslaha illal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Nah, setelah itu kita langsung mengisi kolom coretan yang ada di samping untuk menandakan kita telah menghafal untuk yang ke-21 kalinya dengan memberikan 1 kali coretan garis dari kiri ke kanan secara garis lurus. Begitupun untuk seterusnya yang ke-22 kalinya kita mengulang ayat tersebut tanpa melihat tulisan, namun langsung kita tetap mengisi kolom coretan yang ada di samping. Begitupun untuk yang ke-23 kalinya, ke-24 kalinya, sampai ke-30 kalinya kita mengulang ayat tersebut tanpa melihat tulisan, namun tetap mengisi kolom coretan. Nah, itu saja mungkin yang materi yang Bapak sampaikan di pekan ini terkait hafalan lanjutan di ayat 15 sampai ayat 18 di surat Al-Lail. Nah, untuk tugas hafalan wajibnya di minggu ini yaitu menghafal 4 ayat, yaitu ayat 15, 16, 17, dan 18 di surat Al-Lail. Dan untuk hafalan Al-Lail ini termasuk dalam hafalan wajib dan kalian dapat kirimkan hasil hafalan ini ke grup yang telah ada dalam bentuk video rekaman. Nah, selanjutnya tugas yang kedua adalah kalian silahkan menghafal di surat Al-Qadar, di mana surat Al-Qadar ini adalah termasuk tugas hafalan murojaah. Jadi hafalan murojaah di pekan ini adalah menghafal surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Ayat 1 sampai 5 di surat Al-Qadar kirimkan dalam bentuk suara rekaman
dan dikirim juga ke grup yang telah ada. Baik, itu ya sudah jelas untuk tugasnya, surat wajibnya dan surat hafal murojaahnya dikirimkan ke grup yang telah ada. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus semangat dalam menghafal Al-Quran ya, meskipun kita masih dalam tahap pembelajaran jarak jauh.